Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andini dengan NIM 2001007. Saya mahasiswa dari Akper Pangkal Pinang. Kali ini kita akan membahas tentang resensi novel yang berjudul Jis dan N yang pertama. Mau tahu kelanjutannya? Cekidat. Resensi novel Jis dan N yang pertama. Novel ini dikarang oleh Ritik Seduh dan diterbitkan oleh Gagas Media. Novel ini juga memiliki 254 halaman dan tentunya novel ini diterbitkan di Jakarta pada tahun 2017. Fun fact-nya dari novel ini yaitu nama penulis aslinya bukan Ritik Seduh loh, melainkan Nadifa Aliasana. Dan novel ini juga diangkat dari cerita Wattpad dan ditulis oleh Nadifa menjadi sebuah karangan novel yang berjudul Jis dan N. Novel ini memiliki genre yang romance atau tentang percintaan. Dan novel ini menggambarkan tentang kehidupan sekolah, yaitu percintaan, pertemanan. Jadi, novel ini bercerita tentang seorang anak perempuan yang masih duduk di bangku SMP, yaitu bernama Kiana Amanda atau yang lebih dikenal dengan N, dan seorang anak laki-laki yang bernama Gaza Cahyadi atau yang lebih populer dengan panggilan Jis. Kiana Amanda atau An yaitu seorang anak perempuan yang tidak begitu peduli tentang percintaan atau romans. Sedangkan Jis atau Gaza Cahyadi yaitu seorang alumni dari sekolah tersebut. Dia adalah seorang alumni yang pintar dan tampan dan banyak digandrungi oleh para perempuan. Singkat cerita, pertemuan mereka berdua diawali dari sebuah acara pensi yang diadakan di sekolah yang hanya dihadiri oleh para siswa-siswi dan para alumni dari sekolah tersebut. Dan lebih tepatnya lagi, pertemuan mereka berawal dari minum es teh di warung Mas Gus dan mereka berdiri bersama. Pertemuan mereka berdua tidak hanya sampai di situ saja, namun pertemuan mereka berdua berlanjut di Metro Mini, di kedai es krim, dan pertemuan selanjutnya berujung pada sebuah rasa. Jis juga merupakan seorang yang misterius, namun ia memiliki banyak sekali kejutan, sampai-sampai N harus menunggu 1 tahun lamanya untuk bertemu dengan Jis tersebut. Hingga suatu hari, N mengetahui bahwa Jis akan pergi ke luar negeri atau berkuliah di luar negeri, tepatnya itu di kota Berlin. Namun tentunya jika Jis memiliki pilihan, Jis akan tetap menetap bersama N. Namun, kepergian Jis ke Berlin adalah suatu keharusan karena Jis ingin melanjutkan masa depannya, yaitu perkuliahannya. Saat N mendengar Jis akan pergi ke Berlin, N awalnya sangat hancur, namun lama-kelamaan N mengikhlaskan Jis pergi. Jis berjanji selama ia di Berlin, ia akan terus mengirim email kepada N agar N tidak merasa sendirian. Tentu saja, Jis menepati janjinya. Ia mengirimkan email kepada N pada setiap harinya, setiap detik, setiap menit. Dan N sama dengan Jis, ia melanjutkan SMA-nya di Yogyakarta. Kenapa di Yogyakarta? Karena N ingin mencari suasana baru, dan di sana ia tinggal bersama eyangnya. Hingga bertahun-tahun N menunggu akan kembalinya Jis dari Berlin, hingga membuat N pun merindu. Walaupun 1 tahun sebelumnya Jis masih menepati janjinya. Namun lama-kelamaan N capek menunggu dan akhirnya N berusaha melupakan Jis. Dan N merasa ia adalah perempuan yang paling bodoh karena menunggu kepulangan Jis yang tak kunjung kembali. Padahal sudah pasti ada seorang laki-laki yang sudah menjaga N selama Jis di Berlin, yaitu ia yang bernama Bayu. Bayu adalah seorang barista. Singkat cerita, akhirnya N membalas perasaan Bayu. 5 tahun berlalu, N sudah menyelesaikan perkuliahannya di kedokteran dan N pun sudah bekerja di sebuah rumah sakit. Dan 5 tahun juga N sudah berpacaran dengan Bayu, walaupun ibu N tidak merestui hubungan mereka berdua.
Namun dengan Anne berpacaran dengan Bayu, tidak memungkinkan Anne lupa dengan Jis, dan akhirnya Anne pergi ke Berlin untuk mencari Jis untuk menyelesaikan perkara masa lalu mereka berdua. Kelebihan dari novel ini yaitu bahasanya yang menarik sehingga mudah dimengerti. Kelemahannya yaitu sampul buku yang kurang menarik sehingga berbanding terbalik dengan isinya yang sangat seru. Mungkin itu saja resensi novel dari saya. Ingat ya teman-teman, jangan lupa membaca. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.